sekali lagi shalom. Apa kabar jemaat Tuhan terkasih? Haleluya, luar biasa ya. Puji Tuhan kita boleh ada sore hari ini karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan. Satu tujuan kita datang ke rumah Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat tubuh roh jiwa kita. Karena sepanjang 1 bulan yang sudah kita lalui, semua kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Dan pada minggu pertama di bulan Maret ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Baik, saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di sore hari ini Tuhan, kami datang Tuhan Yesus, masuk di bait kudus-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Rindu ingin membawa korban syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Biar lewat keberadaan hidup kami Bapa, Engkau ditinggikan, Engkau disenangkan, Engkau diagungkan Tuhan. Karena kami tahu kami manusia tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan. Tapi sebagai anak-anak ketebusan-Mu Bapa, kami Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus melakukan firman-Mu. Kami mau mempersembahkan roh tubuh jiwa kami kepada Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu Bapa. Biarlah lewat kehadiran kami Tuhan, Engkau Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Biarlah melewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lawat ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Memberkati Engkau bagi hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini Tuhan. Sebagai worship leader, singer, pemain musik Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas setiap pujian pengagungan kami. Dan Engkau Tuhan Yesus disenangkan. Dan pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan juga hamba-Mu Pastor Debbie Basir Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau Tuhan Yesus pakai hamba-Mu ini, perlengkapi dia dengan kuasa roh kudus-Mu. Untuk Tuhan dipakai Tuhan menjadi saluran suara Tuhan, memberkati kami semua yang haus lapar akan firman-Mu Bapa. Sehingga kami dikenyangkan oleh firman-Mu, sehingga pengenalan yang benar akan Tuhan menjadi bagian kami. Kami Tuhan boleh renungkan firman-Mu dan kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati Pastor Debbie Basir Tuhan, pakai dia dengan heran luar biasa ajaib sore hari ini. Untuk Tuhan Yesus memberkati kami yang ada. Jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir, Engkau berkati kesetiaan mereka di dalam mengiring Engkau. Yang masih di perjalanan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong perjalanan mereka tiba di tempat ini. Kami bersama-sama satu tubuh dalam Kristus, masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Jika masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan yang masih coba-coba ada di ruangan ini, terlebih di ruangan hati dan pikiran kami, bersatu hati kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus yang manis, hadir di tengah-tengah kami, berdaulat atas ibadah kami, berdaulat atas hidup kami. Karena kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Biarlah kemerdekaan itu menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kemenangan kami mau persembahkan kepadamu, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami membawa kemenangan yang daripadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami membuka ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kami untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Mari kita dengar suara Bapak Gembala. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya senang berjumpa Victorious People dimanapun Anda berada. Saat ini tubuhku adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam hidup saudara saya. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Victorious People,
Mari melalui ucapan, perkataan, perilaku saudara saya, apapun yang akan saya manifestasikan dalam seluruh kehidupan saudara saya, biarlah selalu nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Alkitab berkata 23 ayat 2 dan 3, jadilah kita surat kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga orang melihat Kristus yang hidup sungguh ada melalui ucapan, perkataan, sikap, kehidupan, perilaku saudara saya, melalui optimisme saudara saya. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kita tidak bersungguh-sungguh, kita mengucap syukur dan kita percaya Tuhan Yesus yang hidup, Dia selalu memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Victorious Band? Victorious Family ya. Victorious Family yang menjadi band hotel maksud saya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang boleh meriah bagi Tuhan kita saudara. Saudara bersuka cita, amin. Bersuka cita, amin. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa sore hari ini, dan saya percaya bahwa Engkau akan pulang dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita, saudara. Segala kebaikan
Katakan kebaikan terhadap Tuhan kami dan sembah Dia. Segenap hatiku kami mau sembah Engkau Tuhan. Dengan inilah kami bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan apakah? Dengan segala kebaikan Tuhan. Sebab itu sore hari ini segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur segenap hati kami ya Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, bersyukur. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih Bapa buat anugerah. Mari kita masing-masing bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan saja, oleh karena anugerah Tuhan sajalah kita boleh diizinkan masuk di bulan Maret ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena segala yang kita miliki, tapi yakinilah sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, my soul. Oh, my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Hallelujah, oh my soul. I worship your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwa Tuhan, haleluya. Bless the Lord, oh my soul. I worship His holy name. Holy name, sing like never before. Oh, my soul, I worship your Lord. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, oh my soul, oh my soul. I worship your Lord. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari kita mulai angkat dua tangan kita, saudara. Bless the Lord. Sampaikan kepada Tuhan. Hai jiwa, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Hai jiwa, pujilah Tuhan. Haleluya. I worship you. Kasih tahu kepada jiwa. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Oh my soul. Worship
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Hallelujah. Pujilah Tuhan kita, pujilah nama-Nya semata. Pujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya kita bersama-sama. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, saudara. Kaulah kuatku, kebanggaan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, Kau sembuh, Engkau bersamaku.
saudara, kita bersyukur. Tidak pernah sia-sia kita menyembah Tuhan. Allah yang dahsyat, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Kita akan memberikan persembahan syukur. Di awal bulan kita ada 2 kali persembahan, dan setelah firman Tuhan kita akan memberikan persepuluhan, dan saat ini kita akan berdoa buat persembahan syukur kita. Shalom Bapak Ibu, Shalom Bu Dewi, Pak Daniel. Kita berdoa untuk persembahan pertama. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapak, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk suami istri, orang tua, anak-anak kami, usaha, dagang, bisnis, sekolah kami Bapak. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Bahkan atas kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, tiba saatnya kami akan memberkati pergantian tempat ini Bapak. Ajar kami beri yang terbaik, karena sudah terlebih dahulu kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
dalam segala kondisi. Semua seizin Tuhan saja. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami tahu Tuhan, musim akan selalu berganti, bahkan segala sesuatu bisa terjadi. Namun kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Ajar kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Ajar kami mengerti, ajar kami tahu apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Ajar kami senantiasa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, karena itulah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, bahkan hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Dan hari ini saudara, tema firman Tuhan kita bersyukur ya. Kita masuk di minggu pertama, minggu pertama di bulan Maret. Tanpa terasa tahun ini kita masuk bulan ketiga ya. Dan kita melihat saudara, hari demi hari waktu begitu cepat berlalu ya, dan tanpa terasa ya, semua begitu saja, tapi jangan sampai kita tidak mengalami Tuhan. Ya, tema firman Tuhan yang diberikan bagi saya adalah kesehatan tubuh ya. Kesehatan tubuh ya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita dapat melakukan kehendak Allah tentunya. Ya, kalau kita sakit kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita baca dulu bersama ayat firman Tuhan dari gereja. Ini tema dari gereja, 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Dan subtema hari ini adalah tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, maaf. Ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, jelas firman Tuhan ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita tahu bersama zaman dulu bangsa Israel mencari Tuhan di tempat-tempat tertentu ya, lalu akhirnya mereka membangun bait yang namanya bait Allah.
Mereka mempersembahkan korban di sana, ya, ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan hadir. Tetapi seiring perkembangan akhirnya bangsa itu memberontak, mereka jatuh di dalam dosa dan penghukumannya adalah kebinasaan kekal. Tapi karena begitu besar kasih Allah bagi manusia sehingga Tuhan datang dalam rupa manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus datang, dia melakukan korban bagi kita semua. Dan akhirnya dia disalib, dia mati, dia terangkat naik ke surga. Waktu dia pergi, saudara, murid-murid sedih, tapi Yesus berkata, jangan bersedih, lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus, Roh Allah itu tidak akan datang kepadamu. Nah, setelah Yesus pergi, dia tidak meninggalkan kita sendiri sebagai yatim piatu, tetapi dia hadir. Di mana dia tinggal sekarang, saudara? Di dalam hidup kita. Tapi apakah semua orang Kristen ya menjadi bait Allah? Halo. Ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan bilang tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Allah itu roh. Kalau kita tidak membuka diri kita bagi roh Allah, maka tubuh kita ini menjadi tempat roh lain. Yaitu roh apa? Roh apa, saudara? Kalau bukan roh Allah berarti roh setan. Ngomong setannya biasa aja. Gak usah sambil melotot sama saya. Ya iya benar. Kalau bukan roh Allah yang masuk dalam hidup kita berarti roh setan. Hati-hati. Bait Allah itu kudus dikatakan, dan bait Allah itu ialah kamu. Coba lihat kanan kirinya, bilang, kamu tuh bait Allah. Jadi Tuhan itu hadir di mana sekarang? Di dalam hidup kita. Zaman dulu Tuhan hanya hadir di gedung, tetapi sekarang Tuhan bukan hanya ada di gedung gereja. Malah sekarang banyak gereja yang kosong dari tempatnya setan. Gak benar. Karena itu kita perlu mempersiapkan hidup tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan. Nah, ada syaratnya, saudara. Dikatakan di sana, bait Allah adalah apa? Kudus. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi bait Allah, hidup kita harus kudus. Jangan penuh rokok, kudus. Ya, syarat pertama menjadi baitnya Tuhan, hidup kita kudus. Sebab Allah itu kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat aja enggak, apalagi Tuhan tinggal. Jadi tidak semua orang Kristen hidupnya menjadi bait Allah. Ada yang menjadi bait setan. Kalau kita menyadari bahwa Allah tinggal dalam hidup kita, kan gak mungkin tiap hari kita marah-marah kan. Orang yang hidupnya tempat tinggalnya Tuhan, tiap hari dia berantem suami istri. Halo, ribut tiap hari, gak omongan, pukul-pukulan, banting-banting barang, ya, 3 hari 3 malam tidak bicara, itu baitnya kita udah gak usah basa-basi lah ngomong sekarang ya, gak usah pakai yang manis-manis, udah mau kiamat. Lihat nih, panas sekali nih, neraka mulai bocor, apalagi tambah bom-bom kan saudara. Gak main-main ini loh, kita berdoa loh saudara. Ya, perang antara Rusia dan Ukraina ini bisa memicu, ini semua sudah mulai ketakutan. Karena dua negara ini yang membela juga negara-negara besar di belakangnya. Ya, Rusia udah bilang, saya nggak takut diblok sama Amerika, karena yang akan menguasai dunia ke depan bukan Amerika tapi China. Kita tahu China sekarang menjadi negara yang kuat. Ya, alam semesta ciptaan Tuhan, selebihnya made in China. Ya, jadi China ini juga negara yang kita putih, saudara. Nah, kalau sampai salah satu saja nuklir ada yang terpancing, ya maka semuanya, ya saya ngeri saudara, ketika nuklir semua keluar, itu artinya perang dunia terjadi. Ya, kalau perang dunia 3 terjadi, konon katanya kalau semua nuklir keluar, ya 80% dari populasi dunia akan habis. Dan untuk memperbaiki diri membutuhkan waktu 20 tahun. Berarti semua mati. Yang tersisa pun akan kena kanker dengan menghirup.
Ya kita tapi nggak tahu. Kalau kita sudah sampai di titik ini menjadikan hidup kita baik Allah, nggak usah peduli mau perang, mau apa, mau kiamat, besok Tuhan datang, haleluya, puji Tuhan 12 kali kan. Siapa yang suka Tuhan cepat datang? Ada yang masih mau tinggal di dunia? Ya, ada yang masih mau lama-lama? Atau saya belum siap, Bu. Daripada tidak siap, lebih baik siapkan diri. Hidup kudus, nggak usah macam-macam, nggak usah pakai trik-trik. Sekarang datang pada Tuhan, cari Tuhan saja. Ya, udah kita mencari perkenanan Tuhan. Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya. Kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Ya, dan bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, saya pernah membaca satu buku, ya. Saya dulu terkagum-kagum dengan seorang penginjil yang kuasanya Tuhan luar biasa atas dia, yaitu Smith Wigglesworth. Kalau saudara pernah baca ya kisahnya, dia seorang penginjil yang tadinya dia nggak bisa baca tulis, dia nggak sekolah, dia cuma tukang pipa ledeng air. Lalu dia tiba-tiba bisa baca Alkitab, dan harian dia bisa baca hanya Alkitab. Lalu ya dia pokoknya pelayanannya luar biasa. Orang datang ada setannya, dia langsung bisa, orang itu langsung kelepasan di depannya dia. Satu saat istrinya itu pelayanan penginjilan keluar kota, tiba-tiba pulang tinggal jenazah, istrinya meninggal. Ya, dia suruh buka petinya, saudara. Dia bilang dalam nama Yesus bangun, istrinya bangun dari peti. Dia bilang sama suaminya, sudah waktunya aku pulang, jangan kamu tahan, tugasmu sudah selesai. Dia doa lagi, mati. Hebat gak saudara? Hebat loh. Saya waktu itu kagum saudara, saya pikir wah, orang bisa punya kuasa yang demikian, itu pasti dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya membaca kisah-kisahnya. Satu kali dia mau pergi pelayanan misi dengan temannya naik motor. Lalu dia tanya sama temannya, mana kamu punya jaket mana? Temannya bilang gak usah pakai jaket, biasa aja, saya biasa kok naik motor gak pakai jaket. Dia bilang pulang ambil jaket. Tubuhmu itu bukan milikmu, itu miliknya Tuhan. Kamu nggak pakai jaket, itu urusannya bukan soal kamu loh, tapi itu tubuh itu miliknya Tuhan. Satu saat ketika Tuhan datang, kamu akan dimintai pertanggungan jawab atas tubuh yang dipercayakan kepadamu. Wow, sampai seperti itu. Jadi saudara, mari kita menyadari bahwa tubuh kita ini miliknya Tuhan, nggak boleh sembarangan. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Tidak ada yang merokok kan di sini? Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Ya, jangan tanya lagi, Bu, emang orang Kristen nggak boleh merokok? Di mana ayatnya? Di pom bensin? Ya, dilarang merokok. Saudara, sudah jelas dikatakan rokok menyebabkan serangan jantung, impoten, stroke, bahkan kematian. Rokok itu membunuhmu. Tapi orang masih merokok. Itu namanya kamu membinasakan bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan kamu. Saya dulu punya seorang teman hamba Tuhan. Dia mudanya narkoba, saudara. Narkoba, saudara. Ya, beberapa kali overdosis. Puji Tuhan bertobat. Tapi ketika dia bertobat jadi hamba Tuhan, tiba-tiba dia sakit. Dokter bilang paru-parunya rusak, livernya rusak, sudah rusak semua akibat narkoba. Dosanya diampuni, tapi upah dosa harus dibayar. Binasa tubuhnya, binasa ya, dia membinasakan tubuhnya saudara. Tapi untung bertobat, jadi jiwanya selamat. Walaupun binasa tubuhnya, tetapi jiwanya selamat. Ada upah dosa. Jangan engkau membinasakan bait Allah. Syarat pertama untuk Tuhan bisa berdiam dalam tubuh kita adalah kudus. Buang semua amarah. Orang yang menyadari bahwa Tuhan ada dalam dirinya, dia gak mungkin hidup dalam kepahitan, hidup dalam kekecewaan. Gak mungkin engkau menyimpan dendam karena engkau tahu ada Tuhan di hatimu. Tuhan tidak bisa bercampur dengan sesuatu yang tidak kudus. Karena itu mari kita persembahkan hidup yang kudus sungguh-sungguh. Coba kita lihat lagi ayatnya 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3.
Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kita sedang berbicara tentang kesehatan tubuh. Ya, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Saudara, salah satu cara menjaga kesehatan kita adalah menjaga makan. Ya, kita boleh makan semua, tapi ingat jangan berlebihan. Ya, walaupun nanti suatu saat akan binasa waktu kita mati, tetapi jangan percepat kematianmu karena makanan. Bapak-bapak yang perutnya sudah agak-agak maju ke depan, ya bertobat, amin. Saya tuh kadang ngomong ke suami saya tuh bingung kalau lihat bapak-bapak perutnya itu yang gede, saudara. Saya bilang sama suami saya, dulu saya waktu hamil 9 bulan, enggak rasanya bawa perut gede, tapi yang bapak-bapak yang kayak 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan loh perutnya, itu saya bilang apa dia nggak capek ya bawa perut segitu ya. Ya. Salah satu cara, maaf loh saya tidak menyinggung, tapi semoga tersinggung. Salah satu cara kita menjaga, karena ini tema gereja yang kasih, bukan saya saudara ya, saya ini tugasnya hanya membahas. Jadi saudara jangan kepahitan sama saya, amin. Ya. Jadi salah satu cara kita menjaga kesehatan adalah dengan memelihara tubuh, memelihara menjaga makanan. Makan babi kan boleh bu, nggak haram kan? Nggak haram. Semua boleh sekarang, karena yang mengharamkan orang itu bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut, perkataan kita. Tapi jangan tiap hari makan. Amin. Ya, jangan tiap hari. Ada orang yang gila sambal, makan sambal. Ya, teman suami saya sekolah Alkitab mati gara-gara kebanyakan cabai, pecah lambungnya. Ya, belum waktunya mati, ya mati binasa. Karena apa? Dia membinasakan dirinya sendiri. Allah membinasakan tubuhnya. Mari kita jaga. Ya, mulailah hidup-hidup sehat sekarang. Ya, jaga tubuh kita. Kenapa? Karena kalau kita sehat kan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita sakit, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan. Dua-duanya nanti akan binasa waktu kita mati. Ya, Allah akan membinasakan, tetapi dikatakan tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, ingat saudara, ketika engkau melakukan dosa dengan tubuhmu, apalagi percabulan, coba kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 14, firman Tuhan berkata, waktu kita mati nggak apa-apa. Tadi dikatakan makanan itu untuk perut, perut dua-duanya binasa. Waktu kita mati, nggak apa-apa kita mati. Di dalam hidup ini kan ada 3 kematian. Mati rohani, mati beneran, mati kekal. Ya, orang yang mati rohaninya udah pasti mati kekal. Kalau mati beneran, kita semua pasti akan mati. Tinggal tunggu kapan waktunya saja kita mati. Tetapi saudara, yang namanya mati kekal, itu kematian yang tidak akan pernah ada habisnya. Nah, Allah akan membangkitkan kita. Allah yang membangkitkan Yesus Kristus Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kita nggak usah takut mati. Kenapa? Waktu kita mati kita akan dibangkitkan. Kita harus percaya ada kebangkitan tubuh bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, tapi jangan tanya sama saya, Bu. Dulu ada bapak-bapak di Solo tanya, Bu, istri saya kan sudah meninggal nih Bu. Iya. Nanti kalau saya mati, saya masih bisa kenal sama istri saya nggak? Saya bilang, saya kan belum pernah mati Pak. Jadi Bapak jangan tanya sama saya. Kadang-kadang orang Kristen itu nanyanya aneh-aneh saudara. Ya, terus saya bilang, kenapa Bapak masih kepengen kenal sama istri Bapak? Bapak cinta mati ya sama istrinya Bapak? Bukan Bu, karena kan saya mau kawin lagi nih. Terus saya takut nanti kalau saya di sana ketemu istri saya, dia tahu saya kawin lagi, nanti kita berantem di sana. Ya, saya bilang ya udahlah Pak ya. Ya pokoknya Bapak ya kalau mau kawin lagi yang penting ya itu benar-benar dari Tuhan silakan. Nggak lama dia nikah, saudara meninggal Bapak ini. Sampai istrinya bilang, kita belum sempat berantem loh Mas, kamu sudah mati. Oh api mas saudara, bagus ya, belum sempat berantem udah mati. Ya berarti mungkin sekarang dia sudah ketemu sama istrinya. Ya. Dan Alkitab berkata akan ada kebangkitan tubuh bagi orang yang percaya sungguh-sungguh hidup menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-15 berkata apa saudara? Tidak tahukah kamu bahwa apa? Tubuhmu adalah anggota Kristus.
akan kau ambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan. Sekali-kali tidak. Ingat, tubuh kita ini untuk Tuhan, jangan dipakai untuk percabulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, semua kena hari ini. Jangan hidup di dalam percabulan. Kita ini ke depan perjuangan kita semakin berat. Dengan adanya sekarang media sosial, kita juga tidak bisa cek anak-anak kita lihat apa di handphone. Ya, betapa sekarang percabulan, kenajisan itu dengan gampang, semua yang porno bisa masuk ke dalamnya. Jangan sekali-kali kita mendukakan Tuhan dengan membiarkan roh percabulan masuk dalam hidup kita. Karena dikatakan di sana, ya, tubuh ini adalah anggota Kristus. Akankah engkau serahkan anggota Kristus itu kepada percabulan? Bagaimana caranya kita menjaga tubuh sebagai bait Allah? Jangan hidup di dalam percabulan. Ayat yang ke-16 berkata begini, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau laki-laki cabul, yang menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Makanya jangan coba-coba melakukan dosa percabulan dan kenajisan. Sangat berbahaya. Ya, sekarang ini saudara, bukan cuma ibu-ibu yang selingkuh, bukan cuma bapak-bapak yang selingkuh. Yang lebih menyedihkan lagi, yang selingkuh bapak-bapak, selingkuhannya siapa? Bambang, Anwar. Banyak terjadi sekarang. Ada ibu-ibu kan selingkuh, suami saya selingkuh, Bu. Sangat menyakitkan hati, Bu. Waktu saya dapat WA-nya, pacarnya namanya Anwar. Astagfirullah, mengerikan sekali. Ya, makanya saya bilang suami saya kalau ada laki-laki mau konseling saya kasih kamu. Kata suami saya, saya tidak mau sendiri, soalnya sekarang banyak cucok. Iya juga sih, saudara, mengerikan. Hati-hati dengan dosa percabulan. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul atau laki-laki cabul, dia menjadi satu daging. Perhatikan. Karena dosa percabulan itu terjadi di dalam tubuh, makanya susah keluar, susah lepas. Sekarang bukan cuma jemaat, para pelayan Tuhan, bahkan pendeta banyak yang kena dengan percabulan. Hati-hati saudara. Biar hari ini kita introspeksi diri. Bagaimana kita bisa menjadi bait Allah kalau kita hidup di dalam percabulan? Tuhan tak mau tinggal dengan sesuatu yang tidak kudus. Tuhan tidak mau tinggal dengan sesuatu yang najis. Karena itu jangan sampai yang cabul masuk dalam hidup kita, saudara. Ayat yang ke-17 berkata, kita baca sama-sama, tetapi apa? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang ingin menjadi satu roh dengan Tuhan? Kita semua. Mari ikatkan dirimu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah dengar firman, banyak-banyak dengar khotbah, banyak-banyak memuji menyembah Tuhan. Ikatkan dirimu dengan Tuhan supaya engkau jadi satu roh dengan Dia. Kalau engkau tidak menjadi satu roh dengan Tuhan, maka engkau jadi satu roh dengan setan. Karena itu tidak ada pilihan, saudara. Mari hari-hari ini kita dekatkan diri dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada seorang konseling, Bu, saya ini terjebak dalam kenajisan, saya ke tempat pelacuran. Tolong doakan supaya saya dapat jodoh, supaya saya keluar dari dosa ini. Saya bilang, salah kamu. Bukan jodoh yang akan bisa membuat kamu keluar dari sana. Justru kasihan kalau kamu dapat jodoh, kamu hidup dalam percabulan, maka kamu membawa istrimu jatuh dalam percabulan. Itu roh tidak mungkin bisa lepas dengan kamu menikah. Sekarang dekatkan dirimu dengan Tuhan, baru kamu berdoa minta jodoh. Lepaskan dirimu, bisa nggak, Bu? Bisa. Bagaimana caranya? Ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa lepas dari dosa. Saya mau bilang hari ini, jangan konsen keluar dari dosamu. Jangan terlalu urusi dosamu hari ini, tetapi konsenlah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, engkau menjadi satu roh dengan Dia. Waktu engkau jadi satu roh dengan Tuhan, Tuhan impartasikan kekudusannya, kemuliaannya, sehingga engkau tidak lagi pengen berbuat dosa.
Tapi kalau ada orang yang cuma konsen keluar dari dosa tapi nggak mau bangun hubungan dengan Tuhan, nggak bisa. Cari-cari pendeta, tolong tumpang tangan bu, saya ini terikat dengan, saya bilang nggak bisa, saya tumpang kaki juga tidak akan bisa. Engkau harus cari Tuhan secara pribadi. Datang pada Tuhan, rendahkan dirimu, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Karena barang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Tapi kalau engkau nggak pernah bangun hubungan, dengar firman aja seminggu sekali di gereja, imannya tumbuh nggak? Sehari 24 jam, setahun 365 hari. Kalau saudara ke gereja cuma 1 kali hari Minggu, 2 jam saja, itu berarti engkau berikan 4 hari bagi Tuhan. Sekarang ibadahnya jadi 1 jam, berarti cuma 2 hari dalam setahun. Bagaimana bisa iman kita bertumbuh? 365 hari engkau kasih makan rohmu begitu sedikit, saudara. Bagaimana iman bisa tumbuh? Mari hari-hari ini kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh supaya engkau mengalami Tuhan. Tidak ada pilihan. Waktu-waktu ke depan ini akan datang masa yang sulit. Saya tidak bernubuat atau dapat penglihatan, enggak. Kita balik saja ke firman, melihat keadaan sekarang. Bapak Jokowi sudah mengumumkan berita buruk, sudah pada baca semua kan? Keadaan sebegini karena perang dunia, minyak naik, minyak dunia semuanya naik. Di beberapa negara udah naik sampai 90% kenaikannya. Akan ada masa yang sulit di depan. Tidak ada pilihan, dekatkan diri dengan Tuhan. Mari terus cari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sanggup memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang mau sungguh-sungguh menjadikan dirinya bait Allah. Mari kita bilang, Tuhan, ini kami baik-Mu Tuhan. Kami mau membuka diri kami untuk Tuhan. Kami melihat masa demi masa sudah semakin banyak goncangan demi goncangan. Kita membutuhkan satu jaminan kehidupan yang kekal, saudara. Dan itu cuma ada di dalam Yesus Tuhan. Karena itu, mari saudara, saya rindu kita semua mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Kita mau menyanyikan pujian, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Mari datang hampiri tahta kasih karunia. Katakan, ini hidup kami, pakai tubuh kami Tuhan. Selama masih ada waktu, mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan, katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapakku persembahkan tubuhku Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Angkat-angkat, katakan, ku sembah, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu sekalian.
Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami datang mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Pakai kami selama masih ada waktu Tuhan. Pakai tubuh kami untuk mengerjakan segala pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami tidak ingin terlambat Tuhan. Selama masih ada waktu, kami ingin bekerja dengan tubuh kami bagi kemuliaan hormat nama-Mu. Untuk apa kami diciptakan? Untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh dan hidup kami. Untuk apa kami ada di dunia ini? Untuk memuliakan nama-Mu lewat hidup dan tubuh kami. Terima kasih kalau Engkau Tuhan mau menjadikan tubuh dan hidup kami sebagai bait-Mu yang kudus. Mari saudara datang pada Tuhan, bilang pada Tuhan, jadikan aku bait-Mu Tuhan. Jadikan aku bait-Mu. Karena itu segala amarah, kepahitan, kebencian, segala dosa percabulan, kenajisan, semua yang tidak berkenan, kami buang itu di dalam nama Yesus. Kami mau tubuh kami dibersihkan supaya Tuhan mau tinggal di dalamnya. Sebab jika bukan Tuhan yang menghuni tubuh kami, maka setan dan roh-roh jahat akan masuk dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Dalam rumah tangga, di dalam segala hal dalam hidup kami, biar kami memuliakan nama Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi saudara, katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa ketika kami mendekatkan diri, mengikatkan diri kami dengan Tuhan, maka dunia akan menjauh kami. Dan ketika kami mendekatkan diri kepada dunia, maka Tuhan akan menjauhi kami. Oleh sebab itu, biarlah malam hari ini adalah malam satu keputusan yang terbaik bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh mengambil satu keputusan. Apakah kami mendekatkan diri kepada dunia atau kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menegur kami, menasihati kami, menuntun kami, mengarahkan kami. Biarlah firman-Mu termeterai dalam setiap hidup kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam setiap pelayanan demi pelayanan, bahkan lewat pelayanan media Tuhan sertai. Bila urapan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan, hikmat marifat surgawi, pewahyuan Tuhan, Tuhan limpahkan lewat hamba-Mu, supaya lewat pribadi, lewat pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika Injil Kerajaan Tuhan diberitakan ke seluruh dunia lewat media-media yang ada, maka saat ini juga Tuhan, Engkau akan datang pada kali yang kedua. Biarlah lewat sarana media yang kami pakai Tuhan, itu boleh memperjelas bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah diambang pintu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat sekali lagi
Berkati hamba-Mu, Ibu Debbie bersama dengan suami, bahkan seluruh anaknya, bahkan keluarga besarnya. Tuhan pakai dengan segala kelimpahan surgawi. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah untuk kembali dan kita akan memberikan persepuluhan. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Coba saya lihat tangan-tangannya diberkati pada saat hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah diingatkan ya dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita, tubuh kita ini bukan milik kita, amin, tapi miliknya Tuhan. Mari persembahkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ambil komitmen pada sore hari ini. Dan juga tidak kebetulan di tempat ini kami membuka, kami merekrut bagi siapa yang mau berkomitmen kepada Tuhan untuk pelayanan, baik itu melalui musik, baik itu sebagai song leader, baik itu sebagai singer, boleh nanti datang kepada saya ataupun mau melayani, ya, memberkati pekerjaan Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Di tempat ini kami mengundang saudara terkasih, ya, mari kita mengikatkan hidup kita dengan Tuhan, bukan mengikatkan hidup kita kepada dunia, amin. Kalau kita mengikatkan hidup kita kepada dunia, kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita mengikatkan hidup kita kepada Tuhan, kita semakin melekat dengan Tuhan. Walaupun dunia memusuhi kita, tidak apa-apa, tapi kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kami terbuka bagi Bapak Ibu Saudara terkasih semua yang rindu berkomitmen untuk ambil pelayanan. Mari datang, beritahukan kepada saya, kami akan welcome, kami akan memfollow up Bapak Ibu terkasih, dan kami akan mengajak untuk sama-sama melayani di ladang Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Debbie sekali lagi buat pelayanannya bersama Bapak dan anak-anak luar biasa. Biar semakin diberkati baik di pelayanan onsite maupun online, ya. Semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita masuki bulan yang ketiga, ya, bulan Maret, ya, dan minggu pertama di gereja kita ada 2 kali persembahan. Bukannya Tuhan itu Tuhan yang meminta, maksudnya bukan Tuhan yang kurang, ya, untuk menagih kepada kita, meminta kepada kita, tapi Dia adalah sumber berkat bagi kita, ya. Kita mau melakukan firman Tuhan agar kita juga lebih lagi diberkati. Mari kita lihat di Maleakhi 3 ayat 10. Kok kadang kan kok gereja sampai 2 kali sih persembahan? Kenapa sih? Tuhan itu bukan Tuhan yang miskin, tapi Dia sumber berkat bagi kita. Cuman Tuhan mau memberkati kita lebih dan lebih lagi dengan kita melakukan firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama agar firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kita renungkan, kita lakukan. Kita boleh lihat berkat-berkat Tuhan itu semakin melimpah dalam hidup kita, amin. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita bawa persembahan kita, persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, maksudnya ke rumah Tuhan, ya, supaya tersedia makanan. Persembahan yang kita berikan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, agar lewat persembahan kita banyak jiwa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah mengisi yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk dikembalikan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami sungguh kagum akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Bukti pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan itu kami boleh ada hari ini, Tuhan. Kami tidak kekurangan satu apapun, Tuhan, melainkan kami semakin kagum akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Nafas kehidupan Kau masih percayakan bagi kami.
Kesehatan masih Engkau berikan bagi kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan, dan kami boleh melihat pembelaan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Secara akal pikiran manusia kami tidak mungkin Tuhan Yesus boleh bertahan hidup hingga hari ini. Tapi bukti penyertaan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan kami boleh semakin Tuhan cinta akan Engkau, dan kami semakin Tuhan ingin menyenangkan hati Tuhan dengan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Februari Kau sudah memberkati kami Tuhan. Baik dalam usaha, bisnis, dagang, pekerjaan kami Engkau sudah berkati. Baik di dalam rumah tangga kami Engkau berkati sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak kami Engkau sudah memberkati Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami Engkau berkati. Bahkan pelayanan kami Tuhan Yesus, kalau kami boleh melayani hingga hari ini, semua berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat hari kami melakukan firman Tuhan, kami bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami mau mengembalikannya ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan membutuhkan Tuhan Yesus akan berkat-berkat yang kami berikan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, untuk memberkati jiwa-jiwa di luar sana melalui gereja kami ini Bapa, agar banyak jiwa ini menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan bentuk pelayanan kami yang kami berikan pada sore hari ini, melalui kami membawa persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami juga Tuhan melihat betapa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tak pernah ingkar janji, Tuhan akan melimpahkan kami dengan berkat-berkat-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Baik melalui usaha dalam pekerjaan kami, baik melalui pelayanan kami, baik melalui rumah tangga kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Bahkan kami boleh dalam sehat, baik secara rohani, jiwa dan jasmani, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat Tuhan GBI Victorious Family. Kami mengajak saudara untuk bergabung dalam kegiatan Victorious Home. Dalam kegiatan ini, saudara dapat saling bertegur sapa dan mengikuti fellowship dengan komunitas Victorious Family melalui Zoom. Untuk itu, kami mengajak saudara ikut dalam Victorious Home dengan jadwal yang ditampilkan di layar. Bagi saudara yang rindu dalam kebersamaan keluarga besar GBI Victorious Family, dapat menghubungi WMGS atau pelayan Tuhan di wilayah saudara beribadah. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak wanita-wanita GBI Victorious Family. Mari bergabung dengan kegiatan Victorious Woman. Dalam kegiatan ini, Anda dapat saling mengenal lebih dekat, mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara seiman. Victorious Woman diadakan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi WA Sekretariat GBI Victorious Family yang ditampilkan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah raja atas keselamatan dan rasa badai di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Apakah raja atas keselamatan dan rasa Terima kasih Bapa, apapun keadaan dunia ini kami tetap percaya Tuhan menyertai kami. Karena itu Tuhan ajar kami terus menjadi bait-Mu yang kudus. Berkati suami, istri, anak-anak, berkati rumah tangga kami Tuhan, agar kami terus menghadirkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam rumah tangga kami. Suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, agar rumah tangga kami berkenan di mata-Mu Bapa. Kami terus lepaskan berkat bagi Indonesia, berkati bangsa kami dalam keamanan, ketenteraman. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan jagai bangsa ini boleh mengalami pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Berkati bangsa-bangsa juga, terutama kami berdoa buat Rusia dan Ukraina Tuhan yang sedang ada di dalam pergolakan perang. Tuhan jamah hati para presiden ini Tuhan, agar kelembutan hati diberikan supaya tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Biar lawatan Tuhan dan pertobatan boleh terjadi. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Hari ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Tuhan berikan jalan-jalan baru bagi setiap kami, untuk kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkati dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, keuangan-Mu, dan Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan memberkati. Pakai Gilbert punya kamera dong yang bagus. Kameranya Bro Gilbert keren.